Halo generasi smart, mau tahu cara menyelesaikan materi tentang globalisasi dan perubahan komunitas lokal? Simak video ini sampai selesai. Nah, untuk soal nomor 1 tentang berkembangnya teknologi internet memiliki implikasi terhadap semakin terbuka dan mudahnya akses individu untuk saling berhubungan lintas negara. Penggunaan chatting, blogging, dan Facebook telah mengurangi dan memudarkan batasan teritorial atau geografis. Gejala ini disebut, jadi di sini generasi smart optionnya adalah A. Globalisasi, B. Westernisasi, C. Modernisasi, D. Teknorasi, dan E. Hegemoni. Nah, ketika generasi smart menemukan pertanyaan seperti ini, kita bisa mengingat kembali apa definisi-definisi dari option-option ini. Nah, untuk option pertama, globalisasi. Seperti kita tahu bersama bahwa globalisasi itu kata kuncinya adalah tidak adanya lagi batasan-batasan baik itu teritorial atau daerah untuk saling mengetahui informasi satu sama lain. Nah, kedua, B, westernisasi. Westernisasi di sini faham bahwa gaya ataupun juga pola hidup kita itu disesuaikan dengan pola hidup orang barat, seperti itu. Nah, untuk C, modernisasi. Kata kunci dari modernisasi di sini adalah masa kini, masa di mana teknologi itu sudah maju. Seperti itu. Nah, untuk D, teknorasi. Teknorasi ini pernah terjadi di zaman dulu di mana penentu kebijakan atau keputusan-keputusan politik itu dipengaruhi oleh para teknisi-teknisi. Nah, untuk E, hegemoni. Hegemoni ini merupakan paham politik di mana para penguasa ingin segala keputusan itu harus sesuai dengan penguasa itu kehendaki. Jadi, untuk soal seperti ini, jawaban yang paling sesuai adalah A, yaitu globalisasi. Karena seperti saya jelaskan tadi, bahwasanya globalisasi itu adalah sebuah konsep di mana di dunia ini sudah tidak ada lagi batasan-batasan, baik itu batasan teritorial atau batasan daerah. Nah, generasi smart juga bisa mengambil contoh seperti di Ukraina dan di Rusia yang sekarang lagi berperang. Nah, itu kan kita bisa mengetahui kabar-kabar tersebut karena faktor globalisasi. Di media sosial sudah banyak sekali berita-berita. Di Amerika kita sudah tahu di sini. Kita juga bisa video call dengan keluarga ataupun teman yang mungkin sedang berkuliah di luar negeri. Nah, itu pengaruh dari globalisasi. Jadi, titik poinnya di sini adalah globalisasi itu merupakan sebuah konsep di mana sudah tidak ada lagi batasan-batasan untuk saling bertukar informasi di setiap belahan dunia. Seperti itu. Baik, untuk soal nomor 2 seperti ini. Salah satu dampak globalisasi adalah lunturnya nilai gotong royong dan tolong-menolong dalam hal positif. Individu di era globalisasi lebih berfokus pada kegiatan yang menguntungkan dirinya. Hal ini merupakan dampak globalisasi terhadap gaya hidup yang bersifat. Nah, di sini optionnya yang pertama A, utilitarianisme, B, pragmatisme, C, materialisme, D, hedonisme, E, individualisme. Nah, untuk soal seperti ini, generasi smart, kembali kita harus fokus dulu nih sama soal-soalnya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah dampak dari globalisasi terhadap gaya hidup. Nah, zaman sekarang kan karena faktor kebutuhan, karena faktor kesibukan, dan faktor teknologi yang menjadi dampak positif dari globalisasi itu sendiri membuat orang-orang itu sudah sangat sibuk. Sekarang dulu-dulu tuh ya, tetangga itu bisa saling, kalau kekurangan bahan pokok atau bahan bumbu-bumbu di dapur, kita bisa minjam sama tetangga. Ada garam atau mungkin merica bisa pinjam sama tetangga. Tapi zaman sekarang karena faktor globalisasi, orang-orang sudah sibuk untuk memenuhi kebutuhannya. Akhirnya mereka sudah jarang untuk berinteraksi sesama tetangga, boro-boro mau gotong royong. Kerja dengan tetangga, bertemu dengan tetangga saja mungkin sekali seminggu itu sudah luar biasa sekali karena
paginya bekerja sampai malam pulang, mereka gunakan di rumah hanya untuk beristirahat. Jadi pola kesibukan seperti ini membuat orang-orang itu sudah kekurangan waktu untuk bisa berinteraksi, saling berinteraksi di masyarakat. Nah, pengaruh teknologi juga berpengaruh, karena yang dulunya mungkin orang tuh kalau mau mencuci harus di sungai dulu, pergi ke sungai, rombongan kita mencuci, rombongan di sungai, atau di sumur, kita rombongan mencuci di sumur. Jadi sambil mencuci, sambil ngegosip juga. Jadi pola seperti itu yang sudah berkurang di masyarakat. Sekarang sudah ada mesin cuci. Jadi kalau pulang kantor sudah taruh pakaiannya saja di mesin cuci, tinggal diputar, dijalankan mesinnya, semua selesai. Jadi pola globalisasi ini membuat orang itu menjadi bisa menggunakan segala aspek, bisa melakukan segala hal itu dengan sendirinya atau dengan dirinya sendiri. Jadi untuk jawaban dari soal nomor 2 ini adalah individualisme. Kenapa demikian? Karena seperti saya jelaskan tadi, bahwa zaman globalisasi ini membuat orang itu sudah sangat sibuk, dan teknologi membantu orang untuk bisa mengerjakan semuanya dengan cepat dan sendiri. Jadi otomatis orang-orang sudah merasa, oh saya sudah tidak membutuhkan orang lain lagi, saya sudah bisa mengerjakan semuanya dengan sendirinya. Beli makan kan sudah bisa pakai Gojek, mencuci sudah, sampai cuci piring kan sudah ada mesin untuk mencuci piring juga, seperti itu. Jadi untuk soal seperti ini sudah pasti jawabannya adalah individualisme, seperti itu. Semoga membantu ya generasi smart. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas ki. Bye-bye.